Film ini berlatar belakang Finlandia pada waktu 1944 ketika Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Film ini berfokus pada seorang mantan tentara yang menghindari perang yang bernama Atami Korpi. Atami hidup seorang diri yang tidak memiliki sanak saudara dan juga mempunyai masa lalu yang kelam. Saat ini Atami hanya fokus mencari emas saja. Suatu hari, Atami menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah yang cukup banyak. Dengan emas tersebut akan membuat Atami bisa menikmati masa tua dengan tentram dan nyaman. Atami akan membawa emas tersebut ke kota untuk dijual. Di tengah-tengah perjalanan, Atami berpapasan dengan rombongan tentara Nazi. Komandan tentara itu menyuruh untuk membiarkan Atami karena Atami sudah tua, lagi pula ia seorang diri. Dan lambat laun juga ia akan mati dalam perjalanannya. Dengan santainya, Atami terus berkuda melewati mereka. Belum juga jauh melewati rombongan pertama, Atami bertemu dengan rombongan kedua. Kali ini mereka menggeledah barang bawaannya. Mengetahui hal ini, Atami menyuruh anjingnya untuk pergi. Ketika Atami akan dieksekusi, ia melawan. Dengan gesitnya, Atami menghabisi mereka semua. Suara letusan senjata api pun terdengar oleh Komandan Ober. Ia tahu bahwa ada yang tidak beres dengan rombongan belakang. Ketika Ober mengeceknya, ia mendapati pasukannya sudah tewas. Salah seorang tentara yang sedang sekarat menunjukkan emas yang cukup besar kepadanya. Langsung saja mereka mengejar Atami dan menembakinya. Atami terus memacu kudanya. Tanpa disadari, kuda Atami menginjak sebuah ranjau. Atami pun terpelanting, tapi ia berusaha untuk sadar dan melihat sekitar. Kemudian Atami memunguti emasnya yang berceceran. Kini Atami dan pasukan Nazi saling berhadapan. Saat Pop akan menembak Atami yang cerdas melempar sebuah batu ke atas ranjau dan beberapa ranjau pun meledak. Para tentara itu menembakinya. Untungnya Atami melindungi diri dengan tameng Kapten Amerika. Lalu satu prajurit disuruh untuk mengecek ke dalam pekatnya asap. Tiba-tiba ranjau melayang dari udara dan bom, prajurit itu pun tewas. Ketika dua prajurit lainnya menyisiri pinggiran jalan, mereka juga menginjak ranjau. Jadi ranjau ini sengaja dipasang oleh Ober dan pasukan saat melewati daerah ini. Ober menyuruh Wolf untuk membawa dua tahanan wanita untuk menyisiri jalannya. Untuk sementara ini mereka aman. Dan di dalam tank, Jenderal memerintahkan Ober untuk kembali ke Norwegia. Tapi Ober tidak ingin kembali sebelum menangkap Atami. Wolf pun memberitahukan kalau menurut jenderal mereka, Ober dan pasukannya beruntung. Menurut info dari kalung prajurit milik Atami, bahwa si Atami ini adalah komandan Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Si Atami ini pernah ikut perang dalam perang musim dingin, dan ia kehilangan rumah dan keluarganya karena pasukan Rusia. Semenjak itu, Atami berubah menjadi prajurit kejam yang tak menerima perintah dari siapapun. Dan suatu ketika, Atami mengejar rombongan patroli Rusia di padang pasir. Menurut rumor, Atami sudah membunuh 300 lebih pasukan Rusia. Dan orang Rusia menjuluki Atami dengan Kochei, yaitu si prajurit abadi. Ober tidak peduli dengan dongeng ini. Ia tetap berambisi untuk memburu Atami dan mengambil emasnya. Dikarenakan menurutnya mereka sudah kalah dari perang dan jika mereka kembali, atasan mereka akan mengeksekusi mereka semua. Itu sebabnya Ober ingin emasnya lalu kabur. Di tempat lain, Atami beristirahat sambil mengobati lukanya. Ketika Atami terlelap, ia mendengar rombongan pasukan Ober. Ober mengerahkan anjingnya untuk melacak Atami. Dan si Atami ia langsung membaca situasi. Saat ada kesempatan, Atami menyelinap masuk ke dalam kolong mobil. Kemudian ia membolongi tangki mobilnya. Prajurit yang ada di belakang menyadari kebocoran ini. Lalu Atami berusaha lari. Mereka melihatnya dan menembaki Atami, dan Atami menceburkan dirinya ke dalam kali yang cukup besar. Sesekali Atami muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Dikarenakan Ober tidak ingin menunggu, ia menyuruh bawahannya untuk masuk ke dalam air. Satu persatu prajuritnya berhasil dibunuh oleh Atami. Prajurit yang lain ketakutan dan memutuskan untuk kabur.
Ober yang melihatnya menyuruh Wolf untuk mengeksekusi si prajurit yang kabur. Hal ini dimanfaatkan oleh Atami dengan menyeberangi kali dan menggendong mayat si prajurit. Wolf langsung menembakinya. Untungnya peluru itu tidak ada yang mengenai Atami. Lalu anjing Atami yang tertinggal menghampiri Ober. Hari pun mulai gelap. Atami terkejut melihat kalau kota yang ia tuju sudah di bumi hanguskan. Atami terus berjalan dan ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah reruntuhan pom mini. Tak berselang lama, terdengar suara anjingnya mendekat. Si anjing ini ternyata dipasangi peledak. Beruntung Atami berhasil membuang peledaknya. Lalu Ober dan Wolf menggantung Atami yang setengah sadar. Setelah dirasa Atami sudah mati, mereka pun meninggalkan jasad Atami. Dan ternyata si Atami masih hidup. Dengan bersusah payah, Atami mencoba menginjakan kakinya di sebuah besi. Tak terasa hari mulai pagi. Ada sebuah pesawat mendarat di dekatnya. Angin pesawat itu membuat tiang yang menggantung Atami menjadi roboh. Salah seorang pilot yang sedang mengisi bahan bakar, ia menghampiri Atami. Ia memberitahukan pilot yang lain kalau orang ini masih hidup. Ia pun mendapat perintah untuk mengeksekusinya. Ketika si pilot akan menembak, Atami langsung melumpuhkannya. Si pilot yang satunya pun menghampiri mereka. Tiba-tiba Atami menghajar si pilot hingga pingsan. Atami yang sudah putus asa, ia mengubur emas kecil yang disisihkan oleh Ober untuknya. Dan saat si pilot mulai sadar, Atami mendapat sebuah ide. Lalu Atami mengikat si pilot, sementara dirinya ia mengobati luka di tubuhnya. Singkatnya, dalam perjalanan menuju ke titik penjemputan, pasukan Ober dikejutkan dengan adanya pesawat yang menghalangi jalur mereka. Setelah dicek, Wolf terkejut kalau pilotnya sudah tewas dan diikat oleh tali yang ia gunakan untuk menggantung Atami. Ober mulai ketakutan, begitupun yang lainnya. Salah satu tawanan yang bernama Aino menambah ketakutan dua orang prajurit dengan menceritakan kembali kisah Atami. Tiba-tiba Atami menyerang dua tentara itu. Tentara yang lain tidak menyadari karena kondisi cuaca yang sedikit berkabut. Sekarang Atami berada di dalam truk dan ia memberikan para tawanan senjata. Lalu Atami membunuh si supir dan Aino mengambil alih kemudi. Atami pun berpindah tempat ke atas tank. Kemudian Aino dan yang lain menembaki para tentara yang ada di depan mereka. Ober mengetahui hal ini, tapi ia meminta si supir tank untuk memacu tanknya. Wolf pun disuruh keluar untuk melawan Atami. Dan mereka pun berkelahi hingga jatuh dari atas tank. Wolf yang sudah tidak berdaya, ia meminta ampun. Begitupun dua tentara yang punya kesempatan untuk membunuh Atami, tapi mereka malah memilih kabur. Lalu Atami mengendarai motor si tentara dan meninggalkan Wolf. Wolf dibuat ketar-ketir dikala Aino dan tawanan yang lain menghampiri dirinya. Sesampainya di tempat penjemputan, tanpa diduga Ober mengeksekusi supir tanknya sendiri. Lalu ia dan pilotnya lepas landas. Atami yang berada di hadapannya menembaki pesawat itu. Tanpa mereka sadari, Atami berhasil naik ke kapal dengan menancapkan alat tambangnya di bodi kapal. Si pilot terkena tembakan Atami, tapi Ober memaksanya untuk terus menerbangkan pesawat. Atami berusaha masuk ke dalam pesawat itu dengan melubangi badan pesawatnya. Ober yang curiga dengan suara itu, ia pergi mengeceknya. Tiba-tiba Atami menyergap dan mereka pun berkelahi. Karena Atami sudah terluka parah, ia dihajar habis-habisan oleh Ober. Ketika ada kesempatan, Atami mengaitkan tali yang membelit tangan Ober kepada sebuah bom. Lalu Atami menjatuhkan bom itu bersama Ober. Tiba-tiba kapalnya pun oleng. Rupanya si pilot sudah tewas. Dengan segera Atami mencari parasut tapi tidak ada. Ia pun membawa emasnya dan mengikat diri di pesawat itu. Lalu pesawatnya terjun ke dalam sebuah rawa. Di tempat lain, Aino dan rekan-rekannya tiba di perbatasan dengan membawa tank. Tentara perbatasan nampak tidak percaya kalau para wanita ini telah mengalahkan pasukan Naji. Singkat saja, Atami pergi ke kota. Ia memasuki sebuah bank dan menjual emas yang ia bawa. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.